Baik, rekan-rekan mahasiswa kita sambung ya. Tadi mohon maaf terputus karena eh, daya baterainya mati ya. Saya lanjutkan tadi sampai pada pembahasan ini ya. Sudah keluar. Nah, gambar pandangan. Saya ulangi sedikit. Yang dimaksud dengan gambar pandangan adalah gambar yang menerangkan bentuk pada bagian luarnya. Dalam hal ini ada 6 macam bentuk pandangan atau tampak biasa kita sebut ya. Tampak yaitu gambar pandangan atas atau tampak atas, kemudian depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak bawah dan tampak belakang. Misalnya kita punya objek seperti ini ya. Yang ini benda 3 dimensi berwarna abu-abu ini. Kalau dilihat dari atas, yang nampak hanya seperti ini. Jadi yang ini bentuk L, yang ini. Terus yang miring ini cuman ini. Lubang ini persis seperti ini dan lantai ini adalah ini. Nah, adapun lubang seperti ini tidak terlihat dari atasnya. Yang ngelihat dari atas, nih tertutup bagian ini. Supaya kita tahu di sana ada apa namanya bentuk unik lain berupa lubang bulat lingkaran. Kita menandainya dengan tanda garis putus-putus. Nah, ini ya, saya perbesar. Ini adalah tanda bahwa di sini ada lubang. Seperti apa lubangnya kita nggak tahu dari penjelasan hanya satu sisi ini saja ya. Kita baru tahu setelah kita melihat tampak yang lain. Tampak di atas, cuman ada benda seukuran ini. Apakah ini segi empat, apakah lingkaran, kita nggak tahu. Sama dengan lubang yang ini. Ini kita juga nggak tahu nih apakah lubang atau tongolan ke atas misalnya. Sama itu. Hanya bisa tahu setelah kita lihat gambar dari yang lain. Nah, misalnya dari arah depan, depannya di sini ya, ini depan. Atas ini, depan ini, kanan ini. Nah, dari arah depan, oh ternyata lubang yang ini bentuknya adalah bulat. Terus bagian paling atas ini nggak terlihat ya dari depan. Dia cuma sampai ini. Saya benda miring, benda tegak, apa sisi miring, sisi tegak, dan sisi tegak lagi. Satu, dua, tiga yang ini ya di arah kiri dan di arah kanan dari sisi depan bentuk seperti ini. Ada lubang tuh. Nah, ini yang sisi miring tadi. Kemudian yang ini sisi tegaknya dan ini lantainya. Di lantai ini ternyata ada lubang seperti ini. Dia nggak dilihat kalau dari arah depan. Supaya kita tahu bahwa di dalam eh, objek yang ini, pada lantai ini, ada lubang di dalamnya. Nggak tahu kita apakah segi empat atau bulat. Kita baru tahu setelah kita lihat dari atasnya. Oh, seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya nggak kelihatan. Yang ini supaya jelas bahwa ini bukan di bagian depannya, maka dikasih tanda putus-putus. Ini sisi miringnya terlihat sini. Lalu eh, kita terakhir dari atas ada yang nggak kelihatan ya. Yang masih belum kelihatan ini sisi ini. Nah, sisi ini tampak atas nggak kelihatan dia ada di sini.
Kemudian dari depan juga nggak kelihatan dia ada di sini. Baru kelihatan ketika kita mencoba melihatnya dari arah sini, dari arah kanan. Oh, baru kelihatan ini bentuknya seperti ini. Ini miring, loh. Sini nggak jelas kan apakah dia miring atau tidak. Ini juga nggak jelas kelihatan dia miring. Begitu lihat dari kanan, oh baru tahu ini adalah miring. Adalah miring. Terus dari sini, ini L-nya tadi ya. Ini panjangan. Terus di dalamnya ada lubang, lubang segi empat ini. Ini ke sini ukurannya. Kemudian lubang bulat yang lingkaran ini di sini. Diberi tanda putus-putus karena dia di dalam, bukan di bagian permukaan. Nah, eh, dari ketiga sisi ini kita bisa membayangkan, oh jadinya akan seperti ini. Sebagian gambar kerja itu tidak menggambarkan bentuk perspektif ini ya, bentuk segi bentuk dalam tiga dimensi ini. Tapi dia dua dimensi saja. Maka pada gambar-gambar seperti itu diperlukan pemahaman dahulu dari yang akan bekerja, ya, pelaksana. Dia menghayal dulu, oh, bentuknya seperti ini yang dimaksud oleh juru gambar. Misalnya 3D seperti ini, baru dia bisa mengambil langkah-langkah yang mana dulu nih yang kita kerjakan gitu ya. Nah, dalam contoh ini kebetulan yang kita expose atau kita tampilkan hanya bagian atas, depan, dan kanan. Kalau misalnya ada di bagian belakang ini, di sini misalnya sisi ini, atau di belakang ini nggak kelihatan. Yang perlu dijelaskan, misalnya ada lubang tapi tidak tembus ini. Lubang cuman separuh ini, di bagian belakang ini. Maka dia memerlukan penjelasan atau expose di tampak kirinya. Dilihat dari arah sini. Terus hal yang sama misalnya jadi di belakang perlu expose yang tidak bisa terwakili oleh tiga gambar ini atau di bagian bawah. Misalnya ya bagian bawahnya terutama kalau misalnya permesinan. Kalau sipil mungkin tidak ya, terkecuali kalau dia plafon atau sisi-sisi yang menghadap ke bawah. Selebihnya tidak diperlukan. eh Ya, sebisanya kalau sudah diwakili oleh beberapa tampak ini, nggak perlu sisi-sisi yang lain ya. Kalau sudah jelas, sedikit sedikit yang kita tampilkan, maka itu sebenarnya lebih bagus. Gambarnya tidak terlihat ruwet ya atau apa ya terlalu rumit misalnya. Gambar sederhana tetapi informasinya sudah lengkap ya sudah itu saja. Kemudian kalau di dalamnya ini dalam sebuah objek tiga dimensi itu ada bagian-bagian partisi yang penting untuk dijelaskan, maka diperlukan adanya sebuah gambar potongan. Sebuah atau beberapa gambar potongan atau penampang yang maksudnya sebagai berikut. Yang dimaksud sebagai gambar potongan atau penampang adalah gambar yang menerangkan bentuk benda bagian dalam dan luarnya. Untuk menunjukkan bentuk dalamnya, maka bentuk tersebut haruslah dipotong seolah-olah dipotong ya, atau diiris seolah-olah. Cara pemotongannya dapat dilakukan dengan memotong separuh benda, sepertiga, dan seterusnya, tergantung dari tingkat penting tidaknya bagian itu dijelaskan. Di mana yang paling penting dijelaskan. Dan memotong berdasarkan kebutuhan saja. Nggak perlu semuanya dipotong. Nah, tentu gambar akan jadi rumit.
Misalkan ini ada gambar apa nih? Eh, Obeng kalau nih, membahasa kita ingkul. Jadi ini adalah sebuah perangkat yang tergambar secara dua dimensi nih. Nah, kita nggak tahu apakah ini sudutnya runcing atau bulat, halus, atau seperti apa nggak tahu. Sampai kita mendapatkan tanda potongan ini. Maksudnya kalau kita potong di sebelah sini, dan ini secara umum adalah tampak atas, yang potongan ini adalah tampak dari arah sininya. Nah, kalau dilihat dari arah yang di bagian potong ini, kita lihat potongannya, maka kita tahu bahwa ini adalah berbentuk dengan sudut yang tumpul ya, atau halus lah permukaan ini. Untuk apa? Untuk mekanik atau pengguna barang ini enak megangnya, sehingga tidak menyebabkan cedera atau luka di bagian tangan ketika memegangnya. Nah, ini bentuk apa nih elips nih, dijelaskan dengan potongan ini. Terus kalau misalnya pipa nih, pipa plumbing, ada pekerjaan dari PDAM misalnya, atau pekerjaan irigasi pompa, kita menggambarkan pipa atau selang itu mungkin terlihat lurus begini saja ya, tapi dengan potongan atau irisan seperti ini kita tahu oh, ternyata pipanya berbentuk bundar. Terus ketebalan pipa berapa? Jadi lubang di dalam sama dengan berapa, kemudian lingkar luar berapa. Jadi kita dapatkan ketebalan pipa. Kalau contohnya pipa di teknik sipil. Lalu bahasan ketujuh adalah perkembangan gambar teknik sipil. Gambar teknik, maaf. Sejak permulaan sejarah, perkembangan pengetahuan teknik telah disertai dan sangat memungkinkan oleh suatu gambar yang sesuai. Saat ini hubungan dekat antara penerapan teknik dan ilmu pengetahuan dan bahasa gambar umum lebih penting dari yang pernah ada sebelumnya. Maka para insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang mengabaikan atau kurang bagus dalam cara menyampaikan pernyataan prinsipnya di bidang teknik adalah buta huruf dalam jabatannya. Maka latihan penerapan gambar teknik sesungguhnya dibutuhkan pada setiap sekolah teknik. Seperti tadi disebutkan ya, pekerjaan apapun di teknik sipil ini selalu eh, selalu menggunakan gambar teknik. Entah itu kita bekerja di keairan, di struktur, di geodesi tanah ya, kemudian di apa lagi? Menggunakan teknik menggambar yang bagus. Ya. Pada permulaan industri, perencana dan pembuat merupakan orang yang sama. Dalam hal demikian, gambar hanya berarti sebagai alat berpikir atau mengeluarkan unek-unek lah ya. Dan gambar hanya merupakan gambar konsep pada awal yang seperti itu. Oleh karena itu, aturan gambar tidak diperlukan. Jadi, nggak ada aturan ya. Aturannya ya cukup dipahami oleh yang melakukan oret-oret, dia sendiri yang mengerjakannya. Ini dia yang gambar, dia yang paham. Seiring dengan perkembangan zaman, maka gambar teknik yang semula hanya merupakan gambar konsep berubah menjadi eh, fungsi gambar untuk menyampaikan informasi dan cara berpikir. Standar gambar harus dipersiapkan sebagai standar yang berlaku untuk semuanya atau umum ya. Maksudnya seseorang menggambar, gambar itu harus dipahami pula oleh orang yang lain gitu. Bukan cuma dia saja yang paham tentang gambar itu.
Sebagai bahasa universal yang digunakan di seluruh dunia, gambar teknik juga mempunyai susunan tata bahasa dan strukturnya. Artinya dalam gambar ada aturan tertentu yang harus dimengerti seragam. Seragam dalam bentuk dan maksudnya agar mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang. Aturan tersebut dinamai dengan normalisasi. Dalam dunia internasional, badan internasional yang menangani masalah normalisasi adalah International Standard Organization atau ISO. Badan ini mengurusi normalisasi di bidang teknik, kecuali untuk listrik dan elektronika. Untuk bidang elektronika ditangani oleh ICE atau International Commission Electronical. Perkembangan gambar teknik dimulai dari dataran Eropa pada abad ke-15 ya. Teori tentang proyeksi benda terhadap bidang imajinasi atau bidang proyeksi diketemukan oleh arsitek-arsitek Itali. Teori ini dikenal sebagai gambar perspektif. Teori proyeksi tegak lurus atau proyeksi ortogonal baru dibuat pada abad ke-19 setelah pengetahuan tentang gambar teknik tersebar ke seluruh dunia. Proyeksi ini disebut juga proyeksi kuadran satu atau the first angle projection. Di Amerika timbullah aliran-aliran yang pro dan kontra terhadap teori proyeksi ini. Kemudian lahirlah sebuah pendapat yang mengatakan bahwa letak pandangan-pandangan pada gambar proyeksi bisa ditempatkan pada tempat yang semestinya atau secara natural, yaitu pandangan kanan ditempatkan di sebelah kanan pandangan depan, pandangan atas di atas pandangan depan dan sebaliknya. Teori ini kemudian disebut proyeksi kuadran 3 atau the third angle projection. Kemudian standarisasi gambar. Untuk kesamaan dalam menggambar dan memahaminya, maka diperlukan adanya suatu standar penggambaran. Suatu standar berlaku untuk suatu kawasan dan mungkin juga akan mempengaruhi wilayah lainnya, ya. Pengertian standarisasi gambar. Aturan-aturan yang disepakati bersama antara orang-orang antar organisasi perusahaan untuk lingkup negara disebut dengan standar nasional. Untuk lingkup antar negara disebut standar internasional. Lalu fungsi standarisasi gambar, kenapa harus distandarisasikan? Fungsinya adalah satu, memberikan kepastian, yang kedua, menyeragamkan penafsiran, yang ketiga, memudahkan komunikasi teknik, eh, lalu memudahkan kerjasama antar perusahaan, memperlancar produksi dan pemasaran, macam-macam standarisasi. Yang selanjutnya adalah contoh standar-standar dalam menggambar. Tiap-tiap negara cenderung untuk membuat standar sendiri, seperti Jepang dengan Japanese Industrial Standard, kemudian Belanda dengan Netherlands Normalisasi Institute, dan Jerman dengan Deutsche Industrie Normen, American National Standard Institute atau ANSI, dan Indonesia dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Tujuan standar ISO dibuat adalah untuk menyatukan pengertian teknik antar bangsa-bangsa di dunia. Indonesia sendiri termasuk anggota ISO. Demikian kawan-kawan mahasiswa yang mempelajari eh, gambar rekayasa ya. Di pertemuan pertama, eh, pengetahuan awal tentang gambar teknik. Artinya kalau di bagian kita ini, gambar ini adalah menyampaikan pesan dalam mengerjakan atau menyediakan bangunan-bangunan sipil,
eh, dari seorang perencana. Jadi pesannya harus tegas dan harus jelas dalam hal ini dalam bahasa gambar. Saya ingin me- memberikan bekal tambahan buat Anda ya, karena di antara tujuan pembelajaran, eh, khususnya untuk kampus bernuansa Islam seperti Unukase ini. Hmm, Suatu ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ya, pernah seorang tua renta Yahudi yang berasal dari Mesir, dia mendatangi Madinah, perjalanan cukup jauh nih. Dari Mesir ke Madinah itu lebih 1.000 kilometer. Eh, Dia mengadukan satu hal, yaitu rumahnya mau digusur sama gubernur waktu itu namanya Amr bin As ya. Jadi Amr bin As ini kayaknya nggak enak ya. Dia melihat di depan kantor gubernurnya atau istananya lah waktu itu ya. eh, ada gubuk tua, bukan punya orang Islam lagi ya, punya Yahudi. Kok sepertinya kurang cocok sebagai lingkungan istana. Jadi dia berupaya bagaimana caranya agar istana itu menjadi komplek mewah seperti ini. Lalu dia mau beli, ternyata si Yahudi ini nggak mau jual. Ya kadang-kadang nilai historis, nilai kenangan, atau apa saja, nilai kepercayaan misalnya. Kadang-kadang orang tidak memandang uang, orang nggak mau jual, nggak bisa menukar nilai-nilai itu dengan materi. Jadi mau dibeli kerajaan pun dia nggak mau jual. Karena tidak mempan dengan uang, dengan materi, maka dia menggunakan undang-undang kerajaan misalnya. Apa dalam sekarang mungkin dibikinkan perda ya. Perda eh, proyek strategis nasional misalnya ya, yang mengharuskan steril dari masyarakat-masyarakat yang lainnya cuman komplek istana gitu ya. Yang tinggal di sana ya pemerintah-pemerintah saja. Ya mungkin seperti ibu kota baru misalnya ya. Nah, jadi intinya dia berupaya menjauhkan pemandangan gak enak Gubuk Reot punya orang Yahudi dari istana gubernur Mesir Amr bin As. Lalu hal ini oleh si Yahudi, namanya tidak sebutkan, eh, diadukan sama Umar bin Khattab. Jauh datang ke Madinah untuk cari Umar, dan begitu ketemu dia melaporkan. Gubernurmu di Mesir menggusur rumahku. Nah, tepat di depan istana. Kemudian Umar meminta si Yahudi tadi untuk mengambil sebatang tulang. Tidak jelas itu tulang dari apa. Apakah tulang anjing atau tulang sapi, tulang unta, kurang tahu. Cuma eh, si Yahudi tadi ragu-ragu tapi tetap saja melaksanakan. Apa hubungannya dengan kasusku? Dan dijawab, akan ada dititipkan keadilan melalui tulang itu. Baiklah, diambilkan tulang dan oleh Umar diambillah sebilah pedang dan memberi tanda gambar.
berupa garis di tulang itu, garis vertikal ya, garis tegak dan garis mendatar. Nah, dibawalah oleh si Yahudi tadi. Dah nih, Mbak, bawa tulang ini maksudnya bersama gambarnya ya. Perlihatkan gambarnya ke Gubernurku Amr bin As. Kemudian kembali dia kembali ke Mesir dan menyerahkan gambar itu dan gambar ya tulang bergambar ke Amr bin As gubernur. Dan itu dibaca oleh Amr bin As dengan sangat serius. Eh, Simple ya, cuman ada dua garis, garis datar, garis tegak, dan garis mendatar. Jadi, dan ia sepertinya ketakutan dan membatalkan proyek penggusuran. Ditanyakan oleh yang lain, kenapa dibatalkan? Ya karena katanya pesan itu sangat jelas bahwa garis vertikal itu tegakkanlah keadilan dan eh, garis mendatar itu jika tidak maka eh, ya leher saya akan dipotong. Begitu tafsirannya. Dan ini frekuensinya sama ya, antaranya yang antara yang membuat pesan, yang membuat gambar dan yang menerima gambar. Buktinya si Yahudi kan nggak ngerti, ya. Dia tetap mempertanyakan keadilan apa yang ada di sebuah tulang bergambar ini. Sampai dia mendengar sendiri penafsiran oleh Amr bin As. Jadi eh, ya kalau sekarang ada ISO, ada JIS tadi ya, JIS tadi, ada SNI yang mungkin membuat kalau simbol ini artinya ini, kalau tanda ini artinya ini. Di dalam sejarah lalu mungkin tidak ada standar-standar itu, tapi ada frekuensi yang sama, itu frekuensi keimanan yang membuat pembuat dan penerima pesan itu tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sejarah yang indah untuk terus diingat, eh, berupa keadilan ya, kesetaraan dalam hukum dan ya semua keindahan yang saat ini eh, belum bisa kita rasakan kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan eh, waktu bagi kita untuk bisa merasakan kembali keindahan tersebut, keindahan yang membawa kerahmatan bagi kita sesama Muslim maupun hubungan kita dengan pemeluk agama yang lain. Kawan-kawan sekalian, sementara pertemuan pertama itu dulu ya, dan saya ingatkan kembali, eh, seriuslah di dalam gambar rekayasa karena gambar rekayasa atau gambar teknik ya adalah pekerjaan eh, paling awal dalam semua pekerjaan teknik sipil. Eh, Mungkin kecuali manajemen proyek ya. Pekerjaan apapun harus ada gambarnya dulu ya. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun rumah, bangun bendungan, bangun dermaga, bangun rel kereta api, bangun eh, bandar udara, eh, teknik pantai, saluran irigasi, dan seterusnya ya. Itu selalu ada gambarnya biasanya. Termasuk pemetaan topografi. Jadi penting untuk Anda ingat dan arsipkan sebagai bahan bekerja nanti ya, kalau sudah lulus. Mudah-mudahan Anda segera lulus, mudah apa,
diberi kemudahan dalam belajar teknik sipil dan lulus dengan baik, waktu yang tepat, serta mendapatkan pekerjaan yang berkah buat Anda, buat keluarga Anda, dan kebanggaan buat orang tua. Eh, saya akhiri pertemuan pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.